Hai, masker rambut itu secara rutin memang bagus untuk kesehatan rambut ya. Dan apalagi kalau maskernya itu terbuat dari bahan-bahan alami. Dan belakangan ini aku lihat ada lumayan banyak yang membuat masker rambut ini dalam bentuk kemasan. Nah, apakah aman dan juga apakah mana dari sekian banyak produk itu yang paling bagus, yang katanya bisa melemaskan rambut, yang katanya bisa membuat rambut mudah jatuh dan lebih mudah diatur, dan bahkan ada beberapa juga yang klaim bisa meluruskan rambut. Intinya sih, jangan mudah percaya. Dan belakangan ini ada lumayan banyak dari kamu yang minta aku untuk review masker, salah satu masker rambut dari Thailand yang lumayan booming belakangan ini aku lihat, yaitu Le Saluai. Ini Le Saluai dari Thailand, dan aku pribadi kalau untuk di Thailand sendiri aku nggak terlalu sering ngeliat, atau bahkan aku nggak pernah ngeliat ini. Aku baru tahu malah dari kalian ada masker rambut yang namanya Le Saluai, karena di Thailand sendiri aku nggak pernah lihat iklannya di televisi ataupun dimanapun, dan kalau pergi ke Watson ataupun Boots gitu aku nggak pernah juga ngeliat ini. Dan setelah aku cek di YouTube juga, review-reviewnya itu lebih banyakkan yang dari luar Thailand dibandingkan orang Thailandnya sendiri untuk review. Jadi aku bisa simpulkan ini nggak terlalu booming ataupun nggak terlalu terkenal di Thailand, tapi lumayan terkenal di luar Thailand. Dan setelah aku baca ini di kemasannya ini ada bahan-bahannya, ingredient dalam bahasa Inggris di sini, dan ini rata-rata semuanya itu bagus untuk rambut dan bisa dibilang ini relatif aman. Aku udah recheck lagi dan ini relatif aman, tapi kan setiap produk itu sebenarnya nggak bisa dibilang 100% aman. So ini kondisi rambutku sekarang, ini sengaja aku rusakin yang kayak aku keramas terlalu sering, kemudian juga aku panas-panasan, kemudian juga ini kan aku baru cat rambut dan juga bleaching kemarin itu, jadinya dia kondisinya rusak, tapi nggak terlalu rusak parah yang kayak 2 tahun yang lalu. Dan aku sengaja rusakin ya memang karena mau pakai produk ini, karena kalau misalkan aku rawat dengan baik ataupun yang kayak kondisi rambutku oke-oke aja ataupun sehat dan aku mau coba produk yang baru, itu nanti hasilnya nggak bakal terlalu kelihatan. Mungkin di dalam kelihatan ataupun ada, tapi kalau dilihat kasat mata itu nggak terlalu jelas. Ini agak pecah-pecah di ujungnya. Ini memang rata-rata kalau orang yang di bleaching ataupun diwarnai rambutnya memang pecah-pecah di ujungnya. Makanya aku saran kamu untuk sering ataupun rutin potong ujung-ujung rambut. Kemudian juga ini nih, ini yang paling aku kesalin kalau belakangan ini nih, dia tuh ada beberapa rambut yang berdiri, dan karena sebelumnya itu nggak ada. Kemudian juga yang berdiri ini kadang ada beberapa yang dia keriting. Nah itu yang aku pengen coba lihatin ke kalian, apakah pakai masker ini nanti bisa buat lebih jatuh ataupun buat lebih lemas lagi. So, setelah aku pakai ini selama kurang lebih 2 minggu lebih, hampir 3 minggu gitu, karena kan biasanya aku kalau review nggak mau cuman 1 kali pemakaian. Aku nggak bilang ini nggak berfungsi sama sekali di rambutku, ataupun here's the clue. Aku nggak bilang ini nggak bagus di rambutku, aku nggak bilang ini jelek, tapi aku bisa bilang ini nggak terlalu maksimal di rambutku. Sorry to say, ini nggak seperti iklan-iklan yang aku lihat di di media sosial, di YouTube, para vlogger ataupun beauty vlogger yang lain yang posting ini ataupun yang review ini di YouTube. Itu banyak banget kan yang bilang, rata-rata hampir dari semuanya itu mereka bilang kalau ini bagus banget bahkan dalam 1 kali pemakaian. Kalau di rambutku ini dalam 1 kali pemakaian ini seperti aku bilang tadi, ini bukan yang nggak bagus tapi nggak maksimal. Kemudian aku coba, mungkin karena baru 1 kali pemakaian, setelah itu selama 3 minggu, kurang lebih hampir 3 minggu pemakaian, aku ngerasa ini memang rambutku makin halus jadinya. So ini kondisi rambut aku sekarang. Ini masih ada beberapa helaian rambut yang naik-naik gitu. Jadi ini nggak terlalu nggak terlalu bisa
aku andalin. So ini kan untuk rambutku jenisnya kan lurus, kemudian juga habis dirusakin. Nah ini biar adil gitu, aku bakalan suruh temanku, tapi aku pakeinnya ke dia itu untuk 1 kali pemakaian aja di video ini. Setelah itu baru mungkin dia bakalan rutin untuk pemakaiannya, apakah bekerja di rambutnya dia. Ini biar adil, biar nggak cuman dari aku aja. So ya. So ya, ini udah kita bilas, ini kita diamin tadi yang kayak 30 menitan gitu, dan hasilnya kayak gini. Kalau aku lihat di sini ini masih bisa kelihatan di atas rambutnya agak ke atas sedikit, kemudian agak kering di ujung-ujungnya. Tapi kalau aku pegang ini lebih halus gitu ataupun lebih lembut daripada yang sebelumnya tadi. Tapi kalau menurut pribadi gimana? Ada nggak perubahannya? Oh ada, bagus sih rambutku jadi kan lebih halus nih sekarang. Kan kemarin itu kan nggak pakai produk-produk yang kayak gini, jadi rambut tuh agak keras dan gampang rontok. Sebenarnya kalau yang kayak biasa habis keramas gitu gimana rasanya? Kalau sebelum pakai ini? Keras. Wow. Terus tapi kalau gampang dipegang rontok ini gitu loh. enggak, tapi kalau dipegang ini aku nggak ngerasa keras sama sekali loh. Iya. Berarti kalau sebelumnya tuh keras, yang keras betul Keras tuh. banget, pokoknya gini nggak susah nempel gitu. Pokoknya di jari-jariku tuh nempel, terus gampang rontok. Kalau ini kan halus, terus enak aja gitu digini. Apalagi mungkin kalau rambutku udah panjang, aduh lebih gampang diatur, lebih gampang ditata gitu ya. gitu. Tapi kalau menurutku pribadi ini memang kalau disisir jari nih, lihat nih ya. Karena kan rambut yang agak ikal ataupun keriting gitu agak susah biasanya disisir jari ya. Kalau ini nih. Nah. Ini jadi gampang deh nih. Gampang gitu kan. Jadi aku tetap merekomendasikan ini ke kalian, Les Haluai ini aku tetap rekomendasiin ke kalian. Tapi kalau untuk aku pribadi, apakah aku bakalan beli dia lagi? Aku rasa enggak, aku nggak bakalan beli Les Haluai ini. Kenapa? Mungkin karena aku udah pakai minyak kelapa yang udah aku pakai banget dari lama, dari rambutku yang rusak parah sampai rambutku mulai sehat, kemudian balik lagi gitu. Dan kalau dibandingin sama minyak kelapa, bukannya mau membanding-bandingin, tapi ya gimana lagi, karena kan aku udah coba dan suka banget dari pertama pemakaian minyak kelapa. Dibandingkan ini, ya aku bisa bilang minyak kelapa jauh lebih baik daripada penggunaan ini. Tapi sekali lagi aku bilang bukan berarti Les Haluai ini jelek ataupun nggak punya kerja apapun gitu loh. Seperti aku bilang tadi, dia itu bagus sebenarnya, dan mungkin kalau untuk kesimpulan kecilnya bisa dibilang gini. Kalau untuk orang-orang yang belum pernah pakai minyak kelapa, mungkin boleh coba pakai ini, dan mungkin mereka bakalan ngelihat hasilnya yang agak nyata gitu di rambut mereka kan. Karena atau mungkin di rambut-rambut yang virgin ataupun di rambut yang belum pernah pakai produk ini ataupun belum pernah pakai produk itu. Jadi bisa untuk pemula atau mungkin bisa untuk yang enggak terlalu berekspektasi yang seperti yang diiklankan gitu, yang kayak seperti kalian lihat di iklan ataupun seperti yang kalian di review-review itu gitu loh. Tapi ini sekali lagi aku bilang ini dari pengalaman aku pribadi, ya mungkin aja karena ada alasan lain kenapa ini nggak berfungsi di rambutku ataupun nggak bekerja dengan baik di rambutku. Mungkin karena rambutku habis di bleaching, atau mungkin karena aku pakainya yang salah, well I don't know. Tapi aku udah ikutin saran dari semuanya ini, dan sekali lagi aku bilang aku bukan dokter dan aku bukan spesialis juga. Jadi terserah kalian yang untuk mengambil kesimpulan dari video ini. Semuanya tergantung dari kalian, karena aku di sini cuman untuk berusaha kasih referensi ke kalian sejujur-jujurnya, nggak ada yang aku tutup-tutupi, dan aku juga nggak bekerja sama Les Haluai dalam pembuatan video ini. Semoga video ini berguna bagi kalian, dan sekali lagi aku bilang aku bukan dokter, aku bukan hairstylist, aku bukan orang yang spesialis dalam hal rambut ataupun segala macam itu. Ini semua berdasarkan pengalaman pribadi aku aja, kemudian aku juga cari referensi-referensi lain juga dari sumber-sumber yang menurut aku terpercaya. So intinya dari semuanya ini, kalau ada yang buruk itu buang aja, kalau ada yang baik ambil. So ya, thanks for watching, see you on the next video, bye for now.